Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Joseph Generation Fellowship. Dan saya percaya waktu Tuhan untuk kita sudah semakin dekat. Waktu penggenapan janji, waktu penggenapan firman dalam hidup kita sudah semakin dekat. Ketika saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh. Ketika dia masuk ke dalam bahtera. Di situ Nabi Nuh beserta dengan keluarganya bisa menikmati mujizat di Taman Eden. Jadi di dalam bahtera Nuh menikmati mujizat Taman Eden. Di mana di dalam bahtera itu terjadi mujizat penciptaan. Terjadi mujizat multiplikasi. Dan bukan itu saja. Terjadi juga mujizat pengawetan. Di mana makanan yang dibawakan oleh Nuh. Yang dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera. Itu awet selama setahun. Selama mereka ada di dalam bahtera itu semuanya awet. Termasuk rumput-rumput untuk makanan binatang awet. Tidak ada yang kering. Jadi terjadi mujizat yang luar biasa sekali di dalam bahtera. Dan saya berharap di dalam bahtera hidupmu juga. Kita semua bisa menikmati mujizat Taman Eden. Terjadi mujizat penciptaan. Karena ketika saya mengimajinasikan. Saya percaya waktu Nuh membawa makanan-makanan. Khususnya makanan untuk binatang-binatang. Untuk hewan-hewan yang dibawa masuk ke dalam bahtera. Tidak semua hewan dibawa oleh Nuh makanannya. Itu sebabnya di situ terjadi mujizat penciptaan. Untuk binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Tiba-tiba saja ada makanannya. Dan mereka tidak kelaparan. Kalau kita melihat ketika keluar dari bahtera. Binatang-binatang itu tidak ada yang kelaparan. Dan di dalam bahtera tidak ada hewan yang saling memakan satu sama lainnya. Semua keluar dengan bebas. Semua keluar dengan merdeka. Tidak kelaparan, tidak ada sakit di sana. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan di sana juga terjadi mujizat pelipat gandaan. Mujizat multiplikasi. Di mana makanan yang dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera. Tiba-tiba saja makanan itu tidak habis-habis. Selama tahun itu tidak habis-habis. Selama Nuh ada di dalam bahtera, makanan itu tidak pernah habis. Ketika dimakan, makanan itu ada lagi, ada lagi. Jadi ada 3 mujizat yang terjadi di dalam bahtera. Ada mujizat penciptaan, ada mujizat pelipat gandaan, dan mujizat pengawetan. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ini waktunya kita sebagai orang-orang benarnya berada di dalam mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya percaya pada tahun ini ada mujizat-mujizat yang baru di dalam kehidupan orang-orang benar. Ada mujizat-mujizat yang supranatural di luar dari biasanya akan terjadi, dinikmati oleh orang-orang benar, oleh orang-orang percaya. Dan bukan hanya makanan saja yang Nuh bawa. Ya, Nuh mungkin bawa air. Karena sebagai manusia pasti Nuh punya logika. Di dalam bahtera harus ada air. Tetapi berapa banyak air yang harus dibawa oleh Nuh. Dan saya percaya seberapa banyak yang dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera. Air itu tidak pernah cukup untuk diminum oleh semua orang yang ada di dalam bahtera. Dan plus dengan binatang-binatang. Kita tahu kalau unta minum air sangat banyak. Itu sebabnya berapapun yang dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera. Airnya tidak pernah akan bisa cukup. Tetapi yang terjadi di dalam bahtera. Airnya selalu cukup. Karena di dalam bahtera tidak ada yang mati kehausan. Artinya airnya cukup. Airnya mungkin berlimpah. Karena untuk meminum 8 orang. Dan untuk mandi dan sebagainya. Dan untuk binatang-binatang yang demikian banyaknya. Untuk memandikan binatang-binatang itu juga. Airnya cukup. Kenapa airnya bisa cukup? Karena air yang dibawa oleh Nuh. Bukan hanya air yang ada di dalam dunia ini saja. Tetapi juga Nuh membawa air hidup. Nah, air hidup ini yang memungkinkan air itu tidak pernah habis-habis.
Kalau air itu tidak pernah habis-habis, makanya semua binatang yang ada di dalam bahtera terpelihara dengan baik. Semua orang yang ada di dalam bahtera terpelihara dengan baik. Nah, ini yang perlu kita terima. Air hidup yang berasal dari Tuhan. Kalau kita terima, maka air itu tidak pernah akan membuat kita susah. Justru air itu akan membuat kita tetap hidup. Itu sebabnya airnya disebut air hidup. Nah, air hidup yang kita akan miliki, ini akan menjadi mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Karena air hidup itu yang akan memungkinkan segala sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidup kita akan terjadi di dalam hidup kita. Air hidup itu yang memungkinkan mujizat-mujizat yang supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya mujizat yang biasa-biasa saja, tetapi mujizat yang luar biasa atau mujizat yang di luar dari yang biasa. Sehingga mujizat-mujizat yang baru itu bisa kita nikmati, bisa kita miliki, bisa kita terima. Dan saya percaya ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan oleh Tuhan, diestabliskan oleh Tuhan. Sehingga tahun ini orang-orang benar berada di posisi yang seharusnya. Berada di posisi di mana Tuhan mau orang-orang benar menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ini waktunya kita semua orang-orang benar menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita bukan yang menerima dari dunia ini, tetapi kita yang memberi untuk orang-orang lain. Inilah waktunya di mana Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi lingkungan kita, menjadi berkat bagi kota dan bangsa kita. Ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah maka kita bisa dibangkitkan. Hanya dengan kasih karunia Tuhanlah maka firman bisa kita terima, dan melalui firman ini kita dibangkitkan oleh Tuhan, dan firman ini yang membuat kita tetap hidup dan sampai saat ini kita tetap masih ada di dalam jalan yang Tuhan mau kita berada, sehingga kita tidak pernah menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Kita tidak pernah menyerong ke kanan atau ke kiri. Karena firman ada di dalam kita. Firman itu yang selalu menjadi pegangan kita. Dan melalui firman ini kita bisa menerima air hidup. Air hidup yang akan menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Air hidup inilah yang akan membuat segala sesuatu yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Air hidup inilah yang tadinya segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Apa yang paling mustahil dalam hidupmu itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang paling tidak mungkin dalam hidupmu, itulah yang paling dimungkinkan untuk Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Saya percaya waktu bagi anak-anak Tuhan, waktu bagi orang-orang benar, sudah tidak ada penundaan lagi. Ini waktunya Tuhan bekerja. Saya ingat ketika saya sampaikan tentang kisah Nuh, saya bisa melihat di dalam roh air yang seperti gelombang. Gelombang ini terus datang, terus datang. Dan gelombang ini membawa semua resources yang kita perlukan. Sehingga kita tidak perlu susah. Kita tidak perlu bekerja keras untuk menerima resources yang kita perlukan. Untuk mewujudkan agenda Tuhan. Untuk mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Saya percaya selain kita hidup dalam mujizat Tuhan, kita juga hidup di dalam kasih Tuhan, kita juga hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, kita tetap ada di dalam koridor yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita tidak ke kanan atau ke kiri, tapi kita akan tetap berada di dalam jalan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan diberikan kekuatan. Dengar orang-orang benar, dengar anak-anak Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Bukan kekuatan dari dunia ini, tetapi kekuatan dari Tuhan sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Kita akan diberikan kekuatan untuk kita bisa
bisa menuntaskan tugas kita, tugas kerajaan yang diberikan kepada kita di muka bumi ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan pada akhirnya kita akan berkata kepada Tuhan, aku telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Tugas kerajaan yang diberikan kepadaku. Dan saya percaya itulah waktunya di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, sorga itu benar-benar termanifestasi lewat hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, di situ Tuhan bekerja. Sama seperti Nuh ada di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada suasana sorga. Dan semua orang yang ada di dalam rumah itu menikmati mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Nuh. Ya, seluruh keluarga, seluruh isi rumah itu bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan melalui Nuh. Dan saya percaya sebagai agen perubahan, orang-orang benar, anak-anak Tuhan adalah agen perubahan di rumah-rumah kita sendiri. Di lingkungan kita sendiri. Melalui hidup kita. Maka orang-orang di rumah kita akan menikmati mujizat yang berasal dari Tuhan. Akan menikmati suasana sorga yang benar-benar dicurahkan melalui hidup kita. Karena suasana sorga itu sudah ada di dalam hidup kita. Maka itu mulai termanifestasi keluar ketika kita berada dimanapun kita berada. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat ini kita akan belajar tentang air hidup. Mari kita buka bersama di dalam Yohanes pasal 4. Mulai ayat 1. Kita akan baca Yohanes pasal 4 mulai ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kisah ini adalah tentang Tuhan Yesus yang sampai ke daerah Samaria dan akhirnya tiba di kota Sikhar. Nah, di kota Sikhar itu Yesus menunggu di sumur Yakub. Ketika Yesus menunggu, pada saat itulah perempuan Samaria datang kepada Yesus. Tujuannya bukan untuk bertemu dengan Yesus, tetapi tujuannya adalah untuk menimba air di sumur Yakub. Jadi sementara Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya, karena murid-muridnya semua pergi meninggalkan Yesus
karena mereka harus membeli makanan. Itu jam 12 siang. Jadi waktunya makan. Mereka 12 orang itu pergi membeli makanan dan Yesus seorang diri. Ketika Yesus seorang diri, maka perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Dengar saudara, perempuan Samaria ini adalah seorang yang tidak terlalu dihargai ya oleh orang Yahudi pada saat itu karena dia adalah perempuan Samaria. Tetapi apa yang tidak dihargai oleh manusia sangat dihargai oleh Tuhan. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka Tuhan sangat menghargai. Dengar, walaupun engkau selama ini tujuanmu bukan datang kepada Yesus. Tujuanmu adalah untuk mencari pemenuhan kebutuhan. Seperti perempuan Samaria ini. Dia datang ke sumur Yakub bukan untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi untuk pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan apa? Dia perlu air. Ya, dia perlu air, itu sebabnya dia ke sumur Yakub. Nah, saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara yang melihat tayangan ini dan saudara yang sedang melihat tayangan live streaming ini, saya percaya waktu engkau melihat, waktu engkau mendengar, walaupun mungkin awalnya di antara saudara ada yang tujuannya bukan untuk benar-benar mendengarkan firman yang disampaikan pada saat ini. Tetapi engkau hanya sekedar mengklik, engkau tidak tahu dan engkau hanya seperti klik aja karena engkau merasa ada kebutuhan di dalammu, yaitu rohanimu. Ada kebutuhan di dalam rohanimu yang harus dipuaskan. Itu sebabnya engkau klik dan engkau tiba pada tayangan ini. Nah, pada saat ini saya percaya Yesus tidak pernah membuat engkau tidak dihargai. Yesus menghargai apa yang engkau lakukan. Sama seperti Yesus menghargai perempuan Samaria ini. Yesus sangat menghargai saudara sekalian. Kalau perempuan Samaria ini yang secara manusia ini adalah kelas 2. Tetapi engkau orang-orang benar. Engkau yang saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Engkau tidak tahu kenapa engkau harus melihat tayangan ini. Engkau dituntun oleh Roh Kudus untuk melihat tayangan ini. Dengar, artinya Tuhan punya sesuatu untuk engkau. Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Sama seperti apa yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Terjadi perubahan yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupmu. Ada perubahan yang luar biasa. Bukan hanya kebutuhanmu saja yang dipenuhi. Tetapi ada satu lagi di mana perempuan Samaria ini tidak bisa mendapatkannya. Justru itu yang didapatkannya, yaitu air hidup. Nah, saat ini saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang melihat tayangan ini, saya percaya bukan hanya pemenuhan kebutuhan untuk rohanimu saja yang Tuhan akan berikan kepadamu. Tetapi Tuhan akan memberikan air hidup itu kepadamu. Dan Tuhan sedang bekerja. Dengar, ini adalah settingan Tuhan supaya engkau bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang keempat, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Itu firman Tuhan mengatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Artinya ada kesengajaan, ada hal yang sudah direncanakan. Yesus harus melintasi Samaria. Yesus saat ini air hidup itu harus engkau lihat. Firman Tuhan ini harus engkau dengar. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan di dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika rencana Tuhan itu masuk di dalam hidupmu dan engkau hidup di dalam rencana Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Padahal seharusnya sebagai orang Yahudi, Yesus tidak melalui daerah Samaria. Karena orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Ya, sejak pembangunan bait suci kembali, orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Terjadi perselisihan. Padahal dulunya Samaria adalah ibu kota Israel. Tetapi karena terjadi perselisihan,
orang Yahudi tidak bergaul lagi dengan Samaria. Israel ibu kotanya Yerusalem. Samaria bukan menjadi bagian dari bangsa Israel. Itu sebabnya Samaria menjadi bangsa Samaria. Tetapi saat ini Tuhan berkata, Tuhan harus melintasi daerah Samaria. Tuhan harus datang dalam hidupmu. Tidak peduli hidupmu seperti apa. Mungkin kau merasa tidak layak. Jangan berkata tidak layak. Karena yang menentukan seseorang layak atau tidak layak bukan manusia. Tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan. Kalau Tuhan sudah datang kepadamu. Mau berbicara kepada engkau. Artinya engkau sudah dilayakkan Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat. Poin yang pertama. Tentang air hidup yang menjadi mata air. Air adalah sumber kehidupan manusia. Ya, kita semua tahu air adalah sumber kehidupan manusia. Ya, banyak orang berkata kita bisa berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Tetapi kita tidak bisa berpuasa tanpa minum. Kalau hanya 3 hari kita bisa tanpa makan, tanpa minum. Tapi kalau sudah seminggu tidak bisa. Karena bisa terjadi dehidrasi. Dan kalau terjadi dehidrasi itu membuat tubuh kita semua lemah. Dan otak kita tidak bisa berpikir terang. Lalu semuanya bisa jadi kacau. Karena di dalam tubuh manusia sebagian besar justru ada air. Ya, bukan daging. Tetapi sebagian besarnya adalah air. Nah, yang perlu kita ketahui adalah Yesus adalah air hidup. Jadi ketika Yesus berkata, aku memberikan air hidup kepadamu. Artinya Yesus berkata, aku memberikan hidupku sendiri kepadamu. Aku memberikan diriku sendiri kepadamu. Jadi Yesus sedang memberikan dirinya sendiri kepada engkau. Itu sebabnya jangan merasa tidak layak lagi. Jangan merasa, aduh selama ini aku belum benar hidup di dalam Tuhan. Ya perbaiki saja, tetapi mulai sekarang ketahuilah bahwa Yesus sedang datang dalam hidupmu. Dia adalah air hidup itu yang mau datang kepadamu, yang mau diberikan kepadamu. Haleluya. Dia adalah air hidup. Lalu kita mungkin pernah mendengar pepatah mengatakan, kita menjadi seperti apa yang kita minum. Kita menjadi apa? Bisa dilihat dari apa yang kita minum. Kalau saudara sering minum, ya minuman yang berbusa itu, soft drink, maka saudara menjadi tidak sehat. Karena minumanmu menentukan engkau sehat atau tidak sehat. Tetapi engkau kalau banyak minum air putih, ya air putih saya tidak berkata susu, tetapi maksudnya air minum yang tidak berwarna, saudara bisa minum itu, maka saudara akan lebih sehat. Tetapi air minum pun banyak macamnya. Jadi tergantung saudara perlunya yang mana. Nah saudara minum itu, maka air itu bisa menyehatkan engkau. Nah air akan menentukan hidup kita seperti apa. Kalau air hidup ada di dalam kita, itu menentukan bahwa hidup kita akan terus dipimpin oleh air hidup itu untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi saudara, kalau di dalam kita ada air hidup, maka otomatis kita pun menjadi hidup. Nah, kata hidup di sini bukan hanya secara tubuh saja. Bukan hanya secara tubuh kita hidup, tetapi secara kerohanian. Roh kita terus hidup, terus bergelora, terus aktif di dalam Tuhan. Karena air hidup itu ada di dalam kita. Dan bukan hanya apa yang ada di dalam kita saja, tetapi apa yang kita lakukan. Artinya itu ada di luar kita. Apa yang kita lakukan, air hidup ini akan membuat semua yang kita lakukan, yang tadinya mati menjadi hidup. Dan saya percaya, kalau engkau mulai bekerja, pekerjaan yang tadinya sepertinya mati, sudah mati bertahun-tahun. Ketika engkau
pegang kembali pekerjaan itu, tiba-tiba jadi hidup kembali. Haleluya. Ketika engkau mulai usaha, di mana orang-orang sudah berusaha, sudah berbisnis yang sama seperti engkau, tapi tidak pernah berhasil. Ketika engkau mulai usaha itu, karena di dalammu ada air hidup. Bisnis, usaha yang tadinya mati, tiba-tiba menjadi hidup. Sehingga sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, demikianlah engkau juga disertai oleh Tuhan. Sampai apa yang engkau buat, Tuhan buat menjadi berhasil. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Saya percaya Dia ada di antara kita. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi saya percaya Allah yang adalah roh sedang bekerja di antara kita. Ada di antara kita. Itu sebabnya saya percaya sama seperti di sini saya merasakan suasana sorga. Saya percaya saudara juga bisa merasakan suasana sorga terjadi di dalam hidupmu. Terjadi di lingkungan di mana engkau berada. Biar suasana sorga itu melingkupi engkau saat ini. Sampai engkau benar-benar memahami firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Haleluya. Yang kedua, air hidup diberikan kepada semua bangsa dan suku bangsa. Air hidup diberikan kepada semua bangsa dan suku bangsa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jadi ini sesuatu kemustahilan. Ada orang Yahudi, orang yang kelas 1, mau bukan hanya berbicara tetapi minta minum kepada perempuan Samaria yang kelas 2. Nah, saudara harus tahu, ketika seseorang datang kepada kita dan kita menyuguhkan minuman dan dia mau minum air itu, ya, dia tidak sedang berpuasa dan dia mau minum air itu, artinya dia menghargai kita. Saudara harus tahu, itu adalah undang-undang yang tidak tertulis. Ketika ada tamu, kita suguhkan air dan air itu diminum. Artinya tamu itu menghargai kita yang menyediakan air. Kalau tidak diminum, oh itu tidak menghargai artinya. Kenapa? Apakah tamu itu curiga? Karena ini air. Airnya itu ada sesuatu. Tapi ketika tamu itu mau minum, artinya dia menghargai. Nah, yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, dia berkata, "Berilah aku minum." Artinya, ini justru inisiatif datang dari Yesus. Yesus sebagai manusia, dia orang Yahudi yang kelas atas. Dia minta kepada orang yang di bawah, kelas 2, orang Samaria. Ini secara manusia. Tetapi secara Tuhan, Yesus adalah di atas kita, segala-galanya di atas kita, jauh melampaui kita. Dan Yesus yang jauh melampaui kita mau datang kepada kita dan menghargai kita. Oh, haleluya. Jadi saudara, kalau engkau tidak menghargai dirimu sendiri, siapa saudara bisa tidak menghargai dirimu sendiri? Sedangkan Tuhan menghargai dirimu. Jangan berpikir yang macam-macam. Ini waktunya Tuhan datang dalam hidupmu dan mau menghargai engkau. Saudara tentu masih ingat kalau Tuhan pernah berkata bahwa bunga bakung yang di lembah itu jauh lebih indah daripada Salomo. Bahkan
Salomo di dalam segala kemewahannya dan di dalam Salomo itu memakai baju kebesarannya. Bunga bakung itu jauh lebih indah. Lalu Tuhan berkata begini, dengarlah hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi saya berharap sekarang saudara percaya. Tuhan berkata, aku akan mendandani engkau melebihi bunga bakung itu. Jadi perbandingannya bunga bakung lebih daripada Salomo. Dan sekarang Tuhan mau mendandani kita lebih daripada bunga bakung itu. Artinya kita jauh melebihi Salomo. Salomo terkenal dengan hikmatnya. Lalu Salomo juga terkenal pada saat dia memerintah. Salomo adalah raja yang paling kaya. Ya, kekayaannya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya percaya kita akan melebihi Salomo. Karena firman Tuhan sudah tertulis. Tuhan mau mendandani kita melebihi bunga bakung. Dan selama berapa minggu ini, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Bahwa Tuhan mau mengembalikan kita kembali ke Taman Eden. Arti Eden adalah gembira, senang, mewah, atau didandani. Jadi kalau kita kembali ke Taman Eden, air hidup akan membawa kita kembali ke Taman Eden. Maka kita akan didandani oleh Tuhan. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Salomo baru raja. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Ketika dia mendandani kita, maka pasti dia punya sesuatu yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Dan saya bisa merasakan yang terbaik itu sedang datang dalam hidup kita. Yang terbaik itu sedang datang dalam hidup orang-orang percaya. Dalam kehidupan orang-orang benar. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang terbaik sedang datang di dalam hidup kita. Percayalah, kuatkan kepercayaanmu, maka Tuhan akan bekerja. Air hidup ini akan terus mengalir di dalam hidupmu sampai engkau merasakan yang terbaik itu benar-benar datang dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Waktu Yesus datang kepada perempuan Samaria, artinya Tuhan sedang mematahkan segala bentuk rasis. Tuhan tidak rasis. Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Tetapi dalam kehidupan Tuhan, dia bisa menghampiri orang Samaria. Karena Tuhan tahu, orang Samaria tidak mungkin menghampiri Yesus pada saat itu. Karena Yesus orang Yahudi. Orang Samaria tidak akan berani. Tetapi Yesus yang ada di atas, dia yang menghampiri orang Samaria. Itu sebabnya, saudara, kalau yang selama ini engkau tidak berdoa, karena engkau merasa, apakah doa saya akan dijawab? Dengar, Tuhan sedang menghampiri engkau. Ketika Tuhan menghampiri engkau, artinya engkau sudah dilayakkan untuk berdoa. Sama seperti perempuan Samaria ini. Tidak bergaul, artinya tidak ngobrol, tidak berbicara satu sama lainnya. Tetapi ketika Tuhan sendiri yang membuka pembicaraan, maka perempuan Samaria itu bisa berbicara. Nah, saat ini Tuhan datang kepadamu. Ketika Tuhan datang kepadamu, artinya engkau juga boleh berbicara, boleh berdoa kepada Tuhan. Jadi, biar saat ini selubung yang menutupi mata engkau dibukakan sehingga engkau bisa melihat Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Tidak ada batasan di dalam Tuhan. Siapapun, apapun keberadaanmu, dalam kondisi apapun keberadaanmu, engkau bisa diberikan air hidup. Air hidup bisa diberikan kepadamu. Jadi buka hatimu lebar-lebar saat ini. Karena air hidup
sedang diberikan kepadamu. Air hidup ini memang diberikan secara cuma-cuma. Engkau tidak perlu membayarnya. Tetapi air hidup ini tidak gratis. Tidak gratis. Karena segala sesuatu yang berasal dari Tuhan selalu diberikan cuma-cuma. Tapi tidak pernah gratis. Saudara harus tahu kenapa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan diberikan dengan cuma-cuma. Karena kalau dihargai, semua manusia dikumpulkan kekayaannya di muka bumi ini tidak akan sanggup membayar apa yang Tuhan berikan. Jadi diberikan cuma-cuma bukan karena murah, justru karena sangat mahal dan orang tidak pernah akan sanggup membayarnya. Jadi diberikan cuma-cuma. Air hidup ini diberikan cuma-cuma, tapi tidak gratis. Artinya ada syaratnya. Syaratnya, coba kita baca dulu ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi syarat yang pertama adalah kita meminta dan menerima. Kita meminta dan menerima. Bagaimana caranya? Dengan percaya. Kalau kita meminta, Yesus berkata, Yesus telah memberikannya. Artinya saudara, Yesus benar-benar sudah punya kerinduan, keinginan untuk memberikan air hidup itu kepada kita. Jadi ketika saudara minta dan mau menerima, maka saudara telah menerima. Karena secara otomatis ketika engkau membuka hati untuk menerima, secara otomatis air hidup itu langsung engkau terima. Engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan menerima. Lalu yang kedua, saudara kalau baca ayat yang ke-10 tadi, engkau memiliki pengenalan akan Yesus. Engkau kenal siapa Yesus. Engkau kenal Yesus bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan engkau untuk engkau bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dan juga bukan hanya sekedar engkau mengenal Yesus yang selalu menolong ketika engkau susah. Tetapi engkau juga mengenal Yesus sebagai Tuhan yang memimpin langkah-langkahmu. Dan engkau tidak bisa berbuat seenak hati di dalam engkau mewujudkan isi hati Tuhan. Jadi bukan hanya Yesus menolong kita, terus kita yang ditolong. Tetapi kita juga harus mewujudkan isi hati Tuhan. Kita harus membuang segala agenda pribadi kita. Supaya hanya agenda Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Lalu yang selanjutnya, syaratnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau engkau tahu kasih karunia, kalau engkau tahu karunia dari Tuhan, kalau engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka engkau akan menerima air hidup. Bagaimana caranya hidup dalam kasih karunia Tuhan? Kembali saudara bisa melihat di dalam kasih karunia membuat kita hidup. Itu tentang kisah Nabi Nuh. Saudara lihat di channel YouTube, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa. Nah, saudara bisa tahu kalau saudara hidup dalam kasih karunia, maka air hidup itu secara otomatis sudah engkau terima. Sama seperti saudara ketika mau menerima air, lalu engkau tinggal buka keran, air mengalir. Jadi sama seperti itu. Ketika engkau membuka hatimu, secara otomatis air hidup itu akan masuk di dalam kehidupanmu. Haleluya. Poin yang ketiga. Air hidup membuat rasa haus kita dipuaskan. Air hidup membuat rasa haus kita dipuaskan. Mari baca ayat 13 dan ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi
Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, air yang lain, ya, Yesus berkata, kalau engkau mengambil air yang di dalam perigi Yakub, yang dari sumur Yakub ini, artinya ini buatan manusia. Kalau engkau menerima air ini, engkau meminum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau kita minum air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita tidak pernah akan haus lagi. Karena kita akan dipuaskan. Kita tidak akan haus lagi. Artinya saudara kalau menerima air yang lain, saudara akan haus lagi. Itu sebabnya kenapa saudara di dalam hidupmu engkau tidak pernah puas. Ketika engkau mengejar kekayaan, lalu engkau mendapatkan kekayaan. Tapi kok engkau tidak puas. Engkau masih mau mengejar lagi kekayaan. Kenapa? Karena itu bukan air yang berasal dari Tuhan. Karena itu bukan berkat yang berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan yang memberkati engkau, maka Tuhan memastikan engkau akan dipuaskan. Karena berkat yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan membuat engkau menjadi puas. Tetapi segala sesuatu yang berasal dari dunia ini membuat engkau menjadi tidak puas. Nah, dengar saudara. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Inilah Tuhan kita. Dan Tuhan berkata tentang seorang sahabat. Tidak ada seorang sahabat yang lebih baik daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus menyebut kita sahabat. Dan dia menyerahkan hidupnya. Dia memberikan dirinya untuk kita. Supaya kita memperoleh air hidup. Dia memberikan dirinya untuk disesah. Dia memberikan dirinya untuk disalib. Diberi mahkota duri. Supaya kita tidak menerima mahkota duri lagi. Tapi kita menerima mahkota sorgawi. Dia memberikan dirinya. Harus dicambuk 39 kali. Dia harus menerima itu semua. Supaya kita menerima air hidup. Kenapa Yesus rela melakukan itu semua? Sekali lagi, saudara harus tahu. Air hidup ini memang diberikan cuma-cuma. Tetapi bukan karena murah. Tapi justru karena sangat mahal. Apa yang Yesus lakukan sangat mahal. Engkau tidak bisa membayarnya. Itu sebabnya diberikan cuma-cuma. Tapi ingat, cuma-cuma bukan berarti tidak ada syaratnya. Bukan berarti gratis. Tetapi ada syaratnya. Ketika air hidup itu ada di dalam hidupmu. Maka engkau akan merasa dipuaskan. Karena air yang lain mungkin bisa memuaskan engkau. Tetapi hanya sementara. Tapi air hidup yang diberikan oleh Tuhan akan memberikan kepuasan yang permanen dalam hidupmu. Saat ini saya bisa merasakan sesuatu yang seperti air sedang mengalir di dalam hidup saya. Dan saya percaya itu juga yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Ada seperti aliran air yang mengalir di dalam hidupmu. Dan terimalah air hidup itu. Karena air hidup ini yang akan membuat engkau memiliki kepuasan yang permanen. Engkau merasa puas karena Tuhan ada di dalam engkau. Karena Yesus yang menjadi air hidup itu ada di dalam engkau. Roh Kristus yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Membuat engkau menjadi tidak hidup secara duniawi lagi. Tetapi engkau hidup menurut hukum roh kehidupan. Engkau tidak hidup di dalam hukum dosa dan hukum maut lagi.
tetapi engkau hidup di dalam roh kehidupan. Karena air hidup itu yang membuat kita menjadi hidup. Kita tidak mati lagi. Segala apapun yang dunia pernah lontarkan kepada kita tidak akan pengaruh sama sekali ketika air hidup itu sudah mengalir di dalam kita. Haleluya. Poin yang keempat, ini yang terakhir saudara. Poin yang keempat, air hidup akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar tanpa dapat dihentikan. Air hidup akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar tanpa dapat dihentikan. Ayat yang ke-14 kita baca sekali lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Haleluya. Kehausan kita terhenti karena kita dipuaskan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Jadi saudara, air hidup yang mengalir di dalam hidup kita, ini akan berubah menjadi mata air yang terus-menerus memancar dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Tapi saudara harus waspada. Karena ini mata air yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun dan apapun juga. Itu sebabnya saudara jangan tutup mata air ini dengan alasan apapun. Jangan ditutup. Karena seringkali Tuhan mau bergerak di dalam hidupmu. Engkau tutup. Engkau bergerak dengan caramu sendiri. Ketika Tuhan mau bergerak di dalam hidupmu secara ilahi, engkau tutup. Engkau bergerak secara manusiawi. Ketika Tuhan mau memberkati engkau secara ilahi, engkau tutup. Engkau cari berkatmu sendiri. Ini waktunya. Jangan tutup lagi mata air yang sudah ada di dalam hidupmu. Biar Tuhan sendiri bekerja di dalam hidupmu. Lalu, jika mata air ini terbuka, maka air hidup itu akan memancar dengan sendirinya. Jadi tidak perlu usaha manusia. Air hidup itu akan memancar dengan sendirinya. Yang perlu saudara lakukan hanya buka selebar-lebarnya, beri ruang seluas-luasnya untuk air hidup itu bergerak. Untuk Roh Kudus yang ada di dalam kita terus bergerak di dalam hidup kita. Biar kemanusiawian kita diruntuhkan. Dan air hidup ini yang terus memancar, jika tidak ditutup oleh kedagingan kita, maka air ini akan terus memancar. Lalu, jika air hidup ini diberikan kepada orang lain, maka air hidup ini tidak akan pernah habis. Haleluya, tidak akan pernah habis. Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3. Ayat 1 sampai ayat 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi saudara, ketika Petrus dan Yohanes, dalam hidup Petrus dan Yohanes ada air hidup. Waktu dia masuk ke dalam bait Allah, di pintu gerbang, ya, namanya gerbang indah. Tetapi ada orang yang hidupnya tidak indah. Karena orang ini lumpuh sejak lahirnya. Dia lumpuh, orang ini umurnya kira-kira 40 tahun. Jadi sekitar 40 tahun dia lumpuh. Dan dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tujuannya adalah mendapatkan sesuatu. Entah uang, entah emas, entah perak. Pokoknya sesuatu yang bisa dia pakai untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Yaitu makan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus berkata, lihat kepada kami. Ketika orang ini melihat kepada Petrus dan Yohanes, saya percaya air hidup pada saat orang itu melihat Petrus dan Yohanes, air hidup itu memancar keluar kepada orang tersebut. Jadi saudara, kalau engkau memiliki air hidup, itu seperti mata air yang terus memancar keluar. Ketika orang melihat engkau, air hidup itu bisa memancar keluar. Tinggal orangnya mau terima atau tidak. Itu sebabnya Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Artinya saudara, kalau engkau memiliki air hidup, segala harta benda duniawi tidak ada artinya dibandingkan dengan air hidup. Pengemis ini minta sesuatu supaya dia bisa beli makanan untuk dia makan. Tetapi Petrus dan Yohanes memberikan yang lebih. Dia memberikan air hidup. Ketika Petrus berkata, di dalam nama Yesus, itulah air hidup. Berjalanlah. Ketika pengemis ini diangkat, dibantu berdiri. Tiba-tiba saja kekuatan dari sorga ada di dalam kehidupan pengemis ini. Ada di dalam kaki pengemis ini. Tiba-tiba dia bisa berdiri, lalu dia bisa berjalan dan dia bisa melompat. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Dia bisa rasakan, dia bisa lihat, dia bisa nikmati. Saya percaya air hidup yang ada di dalam hidupmu akan bisa membuat engkau melihat, merasakan, menikmati mujizat yang baru pertama kali terjadi dalam hidupmu. Mujizat yang luar biasa. Mujizat yang di luar dari yang biasa. Engkau bisa rasakan. Air hidup inilah yang terpancar melalui Petrus dan Yohanes. Dan saya percaya air hidup yang ada di dalam hidupmu bisa terpancar keluar juga. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu, ketika mereka menerimanya, maka air hidup itu akan mengubahkan mereka. Dan sama seperti pengemis itu sudah diubahkan hidupnya. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kau menerima air hidup ini, maka engkau benar-benar diubahkan seluruh hidupmu. Di dalam setiap aspek hidupmu, Tuhan ubahkan. Dan yang terbaik datang dalam hidupmu. Haleluya. Saya tutup dengan satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Satu ketika Tuhan memberikan penglihatan seperti ada dua bak. Yang satu baknya penuh dengan air. Dan yang satu baknya sedikit airnya. Lalu Tuhan tanya kepada saya, yang mana yang akan engkau pilih? Secara mata jasmani, semua orang pasti memilih bak yang penuh.
Ya, ini air jernih sekali, jadi bisa dibuat minum. Kalau dibuat minum, ini pasti akan puas. Tapi pada saat itu, saya berkata, Tuhan, tentukan apa yang harus saya pilih. Jadi ketika saya berkata seperti itu, Tuhan membuka mata saya. Di air yang sedikit itu, ada mata airnya. Sedangkan di air yang banyak ini, di bak yang airnya penuh ini, saya seperti bisa melihat ke dalamnya, tidak ada mata airnya. Saya langsung ingat ayat ini. Air hidup akan menjadi mata air di dalam kita yang memancar keluar terus-menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saya berkata, Tuhan, saya memilih bak yang airnya sedikit, tetapi ada mata airnya. Lalu tiba-tiba saudara, saya diberikan penglihatan. Air yang di bak yang penuh itu diambil. Ya, orang-orang pada ambil. Lalu di bak yang airnya sedikit itu, hanya sedikit orang yang mengambil. Tapi diambil. Nah, sementara bak yang airnya penuh itu diambil terus. Airnya semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Tetapi air yang sedikit itu, yang ada mata airnya, waktu diambil, airnya tidak pernah habis. Terus ada, terus ada. Dan ketika air di bak yang penuh itu tadi habis, justru air yang ada, yang tadinya sedikit dan ada mata air, baknya menjadi penuh. Haleluya. Tuhan memberitahu kepada saya, kalau engkau memilih air hidup, kalau engkau memilihku, engkau memilih aku di dalam hidupmu, maka di dalam hidupmu akan ada mata air yang terus-menerus memancar sampai itu penuh dan bahkan bukan penuh. Saya bisa melihat di dalam penglihatan itu sampai luber keluar dari bak. Bisa mengairi yang lainnya, bisa memberikan air kepada yang lainnya. Dan di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, sepertinya awalnya kelihatannya sedikit. Tetapi kalau kita tetap setia kepadanya, maka ini akan meluber dari hidup kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Saya percaya ini waktunya. Air hidup yang di dalam kita menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari tundukkan kepala, angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk air hidup yang kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, air hidup itu berubah menjadi mata air di dalam hidup kami yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami percaya dalam hidup kami akan ada hal-hal ilahi yang terjadi karena air hidup itu ada di dalam hidup kami. Kami percaya segala hal yang duniawi tidak ada lagi di dalam hidup kami. Tetapi segala hal yang ilahi terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar segala sesuatu yang Engkau telah siapkan, yang telah Engkau sediakan untuk kami, itulah yang kami terima. Kami mau menerima berkat yang berasal dari Engkau, bukan yang berasal dari dunia ini. Biar kami bisa dipakai oleh Engkau, sama seperti Engkau memakai Petrus dan Yohanes. Ketika menghadapi seseorang yang perlu uang. Tetapi kami memiliki yang lebih daripada uang. Ketika kami memberikannya, maka orang itu diubahkan. Kami berdoa Tuhan, Kau memakai kami seperti Kau memakai para rasul. Seperti Kau memakai para rasul di zaman dulu. Engkau memakai kami dengan lebih lagi. Dan biar tanda-tanda heran dan mujizat menyertai langkah-langkah hidup kami. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali yang kedua kali. Pimpinlah kami terus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di bumi ini seperti di sorga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. 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 Haleluya.